Dihabisi orang secara apa? Bisa jadi kerapuhan kamu saat sekarang ini dimanfaatkan orang lain, lalu kamu dihancurkan nanti, entah iman, entah argumen, entah apa. Akhirnya apa? Kamu nanti bisa jadi ndak bisa berkembang. Jadi santai saja, pelajari banyak hal dulu. Saya sendiri yang muslim dari lahir itu 6 tahun saya harus mempelajari ini dulu loh. 6 tahun. Gak semudah itu membangun konstruksi berpikir, berbicara di hadapan publik menggunakan diksi-diksi tepat sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Itu ndak segampang itu. Ini baru lahir udah mau lari, kan nggak mungkin. Baru lahir itu mengiyak dulu, digendong dulu, dibesarkan dulu. Masa baru terbit, baru lahir, tiba-tiba sudah mau berlari kencang. Izin aku ngomong Uni. Bang Novan, kalau kau mungkin dari Kristen kan, kau mungkin baca Bible, kau udah pernah masuk di dalamnya, kau bisa jawab. Nah, kalau kau ditanya tentang Islam, kau ditanya tentang Al-Quran, Iqra pun kau belum bisa. Apa yang kau jawab? Apa yang kau jawab nanti? Betul. Aku dan Yoga baru belajar surat pendek. Bukan kami nggak suka ya. Kau terlalu kencang larimu. Pelan-pelan lah, tunggu kami kayak gitu kan. Nah, Ya betul-betul. Gini loh, Tunggu si Yoga. Bisa kau jawab. Kalau aku orang menanya aja. Al-Quran itu, apa yang kau jawab nanti? Aku aja Iqra, barunya Iqra 3 pun itu udah pening kepala aku panas pun itu kan. Kau jangan terlalu kenceng kau lari, nanti kau kebablasan kau. Kayak gitu. Tungguin mereka. Tunggulah aku, tunggu kami dulu. Boleh kau jadi debater, aku mau jadi ustazah. Boleh lah. Nah, Bagus, kayak gitu. Sekalian aja, Bang Novan sekalian aja tiap sore. Tuhan, biasa lah itu wajar. Sekalian aja tiap sore kita latihan, belajar bersama di ruangnya Bang Jai. Iya. Gini Belajar loh, ngaji nanti. di antara kita ini mungkinnya mualaf dulu, mungkin si Jeman sama Bang Ang sama kakak ini atau Bang Ferry gitu. Mereka aja gak terburu-buru loh. Bang Jimen itu sakti loh. Tenaga Biasa dalam Bang gini Jimen kan, itu udah tunggu. banyak kali pun Biasanya tenaga. gini, kalau orang yang Bang Jimen. terburu-buru tadi, itu ada di psikologi. Aku pernah belajar psikologi gitu ya. Kalau orang yang terburu-buru, dia akan juga cepat meninggalkan terburu-buru itu gitu loh. Nah, Jadi santai aja Pintar. kau gitu. Ntar Om ya. pinter Kok pintar, omku Om? ini, pinter omku ini kan. Ya, Tapi jadi kalau Novan untuk debatnya sama orang-orang yang suka penghujat nggak masalah. Khusus yang Enggak, itu masalah. Enggak, Contoh no, gini. itu masalah. Itu masalah itu. Itu masalah loh. Menghadapi penghujat orang seperti Novan itu bermasalah buat dia. Ini ada yang noise nih, ada yang ngecas HP nih. Ya. Jai dan Yoga menunjukkan kecintaannya kepada Novan. Tapi pilihan terhadap Novan itu pilihanmu. Saya, Jai, dan Yoga pasti kami bertiga tidak support kamu berdebat dulu, apalagi menghadapi penghujat. Iya. Pertama, secara psikologis itu belum matang. Yang kedua, secara hujah belum matang. Yang ketiga, penghujat itu tidak ada ilmu. Kamu tidak akan kamu mendapatkan ilmu dan kamu tidak akan transfer knowledge di situ. Tapi yang ada adalah kamu hanya akan menambah kesakit hatianmu kepada umat Kristen nanti. Dan itu tidak baik buat kamu. Iya. Harusnya kamu menjadi seorang muslim itu harus menjadi seseorang yang jauh lebih baik ketika kamu menjadi Kristen. Tapi ketika kamu berhadapan dengan penghujat, maka penghujat akan membentukmu mengikuti karakter mereka. Wallahu a'lam bishawab itu terjadi. Nah, jadi apa yang kami katakan ini karena kami mencintaimu. Gitu. Jadi lebih baik dekat dengan para ulama, belajar lagi. Nanti kau akan dibilang Nova, percayalah. Oh, ini ajaran kasih yang Islami itu dengan orang loh. Yang Iya, kami jadi- takutkan Dinda Nova. Nanti kau juga malah balas hujatan kau kayak gitu kan. jadi gini. Kok pintar Om J? Pintar lah aku, rambutku yang pakai lintah Papua ini pun udah aku potong. Jadi gini, Saudara Novan. Nah, biar Bang Jimen. Satu persatu dulu ya. Saya memahami dengan dirimu kau menggebu-gebu. Sama halnya, saya juga dulu menggebu-gebu. Kita kalau sesuatu hal yang baru kita temui, kita itu senangnya luar biasa, euforianya itu luar biasa. Itu tidak kita bisa pungkiri gitu. Saya ngerti apa maksud tujuanmu, itu adalah tujuannya baik. Tetapi ingat, sebelum berperang, siapkan amunisimu, siapkan mental dan fisik, siapkan apa ilmu pengetahuan yang kau dapat. Karena kita tidak bisa tahu seperti yang disampaikan Unirifa tadi. Kita nggak tahu apa yang mau ditanyakannya ke depan selintas tentang lintas agama. Itu satu poin. Kedua, saudaraku, Anda berangkat dari diskusi debat dari orang Oten. Nah, tidak masalah kalau yang ditanya adalah tentang hal yang mengenai Bible. Kalau mengenai Al-Quran, kita kalau tidak didampingi itu bisa gawat. Anda akan menjawab blunder. Ya, makanya
kenapa? Ini hanya saran. Jangan membuka komal. Tetapi biarkan kamu naik ke komal orang seperti Ustadz Tata yang ada di sana itu yang ngerti tentang Al-Quran. Guru-guru Nda, Bang Zuma. Ketika kita dinaikkan kita diminta untuk keterangan untuk sebagai menyampaikan sepatah kata mengenai Bible, Anda bisa jawab ketika dipersilakan. Itu bisa. Itu. Tetapi kalau buka, seolah-olah kita membuka pintu, kita menantang orang. Itu masalahnya. Sementara amunisi kita belum. Gitu. Ilmu pengetahuan kita belum cukup mapan gitu. Ya, makanya sampai saat ini saya tidak pernah buka komal. Sampai hari ini saya tidak berani. Ya, saya ingat Uni Rifa dulu pernah menasehati, entah siapa yang dinasehatinya. Bila tidak cukup ilmu dalam keislaman, jangan pernah buka komal. Jadi makanya saya waspada satu persatu, harus didampingi kita. Ilmu kita masih sebutir debu, saudaraku. Betul. Kedua, Betul. yang disampaikan kepada saudara adalah option. Apa itu option pilihan? Kembali kepada saudara saya. Kamu Novan adalah saudara saya. Kita satu daerah. Kita orang Nias. Jangan membuat framing dari orang-orang Oten sehingga memframingkan nanti, oh begini cara-cara mereka. Oh ininya ilmu pengetahuan yang didapatnya ketika dia udah berpindah. Malu kita yang dibawa yang menjadi hina apa? Ajaran agama yang kau duduki sekarang. Yang tadi tidak salah menjadi salah. Itu Setuju. problemnya saudaraku. Nah, jadi ketika karena tidak disarankan atau direkomendasikan buka komal untuk saat ini, tetapi kalau contohnya kau masuk room diminta untuk menjadi narasumber ketika bertanya tentang mengenai sekilas Bible, tidak masalah. Ya saudaraku, Anda bisa menjawab. Bukan berarti Anda tidak bisa live, bisa. Live-nya itu ya kalau seperti yoga ini kan live antara mualaf bisa kayak gitu saudaraku. Dan Ini aku semua kayak gini pun aku didampingi loh gitu. Iya, ada pun moderator di bawah itu. Oh, ya. Jadi saudaraku, kami paham, saya pribadi paham. Anda ini menggebu-gebu. Taulah jiwa-jiwa orang Nias ya. Ya kan Novan ya. Ngertilah kita, sama-sama kita kan ngerti kita jiwa kita kan. Bang Jimen sama Bersabar. dengan Novan itu sama-sama dari Nias kah, Bang? Iya sama-sama. Kami memang awal-awal dulu saya coba buka, sering masuk aja ke komalnya Ustadz Abdul Somad gitu, Iya. belajar untuk pengajian Saya itu dulu- bagus itu loh. Saya dulu menggebu-gebu. Jujur, pikiran saya hampir sama dengan Novan. Saya buka komal lah. Saya bantai tuh Tritunggal, Oneness, Advent, Saksi Jehovah. Tetapi kepentok ketika Uni Rifa ada di suatu komal, saya masuk, dia ngomong seperti itu. Saya bilang, iya juga ilmu saya kan masih cetek. Jangankan cetek, debu terhitung debu pun tidak. Nah, Gitu. sama lah aku bilang. Jadi Iya, aku sama lah udah aku masuk bilang. room-room orang ketika diminta, ya udah untuk narasumber jawaban ya saya jawab gitu. Kedua saudaraku mengenai tentang dosa waris tadi, saya hanya melengkapi aja. Dosa waris itu memang tidak ada. Tetapi Yesus tidak mengajarkan dosa waris, tapi Bapak mengajarkan dosa itu ditanggung masing-masing. Saya hanya menambahkan aja. Ulangan 24 ayat 16, Ezekiel 18 ayat 20. Itu menyatakan bahwa dosa ditanggung masing-masing. Yang menyatakan dosa itu ditebus itu surat-surat Paulus. Ya, surat-surat Paulus. Itu adalah bukan Yesus sendiri. Jadi untuk melengkapi juga di Oten di bawah agar mereka mengerti sesuatu hal yang tidak diperintahkan jangan dilaksanakan, dan sesuatu hal yang tidak direkomendasikan jangan dimasukkan sebagai pilihan yang lain, tidak bisa. Karena namanya akidah, keimanan itu harga mati. Kalau tidak boleh kita katakan tidak, tetapi kan ini adalah dari saya pribadi. Ya lebih baik seperti ini, tidak boleh. Terkecuali ada rekomendasi lain atau option pilihan lain, alternatif lain yang diperintahkan di dalam kitab suci itu sendiri. Kira-kira begitu. Lanjut. Saya izin bicara sebentar, boleh, teman-teman? Saya ingin menyampaikan, ya 5 menit aja ya. Suatu pengalaman yang saya pahami, yang saya telah pelajari terkait dengan belum bisanya seorang mu'alaf yang baru masuk Islam itu kemudian langsung terjun ke dunia apologetika. Karena mohon maaf ya, saya tidak akan menyebut nama seseorang karena walau bagaimanapun diharamkan bagi seorang muslim untuk kemudian membuka aib saudaranya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan akhirat dan membuat dia tinggal dalam perasaan malu di rumahnya sendiri. Itu Rasulullah yang bilang. Makanya saya hanya menceritakan ya. Jadi
Saya sendiri masuk Islam itu tahun 2009, dapat hidayah karena saya tadi sudah sampaikan bahwa saya tahu dalam Islam dari dalam tahun 2012. Jadi dari 2012 itu sampai tahun 2016, 17, 18, 19, 20 itu baru itu saya. Jadi bayangkan dari 2012 sampai tahun 2020 baru saya berapa tahun itu kira-kira ya, baru saya masuk dunia apologet begitu. Di apologet pun pertama saya masuk itu dari Facebook ya, Unirifa ini apa, Bang Zuma itu sudah ketikan-ketikan Facebook waktu itu ya, belum di YouTube. Nah YouTube saya di 2020 awal 2020 saya mulai masuk ke YouTube ya. Kemudian berdiskusi di Geraha Mu'alaf dan juga di tempat-tempat lain ya, yang mana sudah bisa menyediakan room Zoom. Itu pun belum intens. Intensnya saya di 2021 sampai sekarang. Dan paling intens sekali di 2024. Nah kenapa saya katakan begitu? Mohon maaf ya teman-teman, bukan pamer. Saya dari sekolah Alkitab, lulusan tingkat 2. Kuasaan Alkitab itu lumayan. Yang kedua setelah masuk Islam, saya masuk ke 2 pondok pesantren sekaligus. Bukan sekaligus ya. 2 pondok pesantren secara berturut-turut. Saya masuk ke 2 pondok pesantren. Dan menyelesaikan program daurah fikih dengan baik, dengan nilai yang sungguh luar biasa. Kemudian kenapa saya katakan begitu? Tahu-tahu saya aja yang udah masuk ke 2 sekolah itu, mohon maaf, baca Al-Quran udah lancar, bahkan alhamdulillah sedikit-sedikit bisa berkomunikasi langsung dengan penutur asli Arab. Ini bayangkan, saya saya mempending diri saya untuk masuk ke dunia apologet ini. Ini pun saya belajar dari Unirifa, dari Bang Zuma cara penuturannya, dari Bang Reski, dari banyak Ustadz Dondi, Ustadz Ihsan Elis Mokokinta dan lain-lain itu para senior, cara untuk mengucapkan narasi dan diksi serta mempertahankan